Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Nur, NIM 1801084 TPC 18, ingin mempresentasikan dan menjawab soal UAS Teknik Pemboran 2. Oke, langsung saja dari soal yang pertama. Nomor 1, menggunakan water loss tinggi pada formasi shell akan mengakibatkan formasi shell akan mengakibatkan mud cake akan menjadi tebal sehingga lebih tinggi untuk resiko terjadinya differential sticking, resiko swap effect, well kick, sama dinding lubang runtuh. Jadi mud cake pada formasi shell harus benar-benar stabil, jika tidak akan terjadi pipe sticking. Seperti itu teman-teman untuk menjawab nomor 1. Yang kedua, soalnya adalah ketebalan mud cake yang timbul pada dinding dipengaruhi oleh penggunaan water loss yang tinggi. Jadi semakin tinggi dari water loss-nya mud cake-nya akan timbul pad pada dinding gitu teman-teman. Yang ketiga, soalnya adalah differential sticking cenderung akan terjadinya pada formasi yang bagaimana. Jadi jawabannya adalah differential sticking cenderung akan terjadi pada formasi yang poros atau berpori dan berpermeable. Jadi saling berkaitan antara lubangnya, dan juga kurang stabil mud cake kurang stabilnya mud cake-nya gitu. Oke, yang selanjutnya dari nomor 4, lumpur yang terlalu kental akan mengakibatkan kerja pompa akan lebih berat lagi untuk memulai sirkulasi kembali. Jika pompa terhambat maka bisa menimbulkan terjadinya terendapnya cutting. Jadi cuttingnya akan mengendap di lubang bor atau di dasar sumur dan menimbulkan pipe sticking. Jadi rangkaian pemboran atau drill pipe itu sendiri akan terhambat atau terstuck gitu karena ada lumpur yang terlalu kental. Nomor 5, gel strength jika terlalu kecil, maka gel strength apabila terlalu kecil akan terjadi rendahnya cutting atau pasir pada saat sirkulasi berhenti. Jika terlalu besar, maka akan mempersulit usaha pompa untuk memulai sirkulasi lagi. Jadi harus balance nih, nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil dari gel strength sendiri, atau itulah. Nomor 5, kenapa dilakukan sirkulasi berkala pada saat penurunan mata bor? Jawabannya adalah agar membersihkan lubang bor untuk mencegah terjadinya cutting terendap ke bawah. Jadi mencegah pada saat pemboran kita tidak boleh sirkulasinya nggak boleh berhenti, jadi harus berkala pada penurunan mata bor. Jadi mata bor turun untuk menggerus formasi, jadi sirkulasinya harus tetap jalan tuh biar tidak terjadi endapan di bawah dasar sumur. Yang ketujuh, untuk menurunkan kekentalan pada lumpur tanpa menambahkan water loss, kita bisa menambahkan air. Air lama digunakan sebagai pengencer yang efektif pada lumpur pemboran. Jadi untuk menurunkan kekentalan pada lumpur tanpa menambahkan water loss, kita bisa menambahkan air. Jadi solusinya ada air. Air lama digunakan sebagai pengencer yang efektif pada lumpur pemboran. Jadi salah satunya dengan cara menambahkan air untuk mengefektifkan pemboran yang kita lalui. Yang ke-8 adalah kalau water loss atau air lapisan terlalu tinggi akan mengakibatkan terjadinya mud cake akan semakin tebal dan terjadi differential sticking. Jadi apabila water loss-nya terlalu tinggi mengakibatkan mud cake atau lumpurnya menjadi kue atau kental. Jadi pemboran gak berjalan dengan lancar. Jadi nanti akibatnya sirkulasinya bisa menyebabkan drill pipe itu jadi sticking, teman-teman. Nomor 9, lumpur dengan berat jenis yang terlalu tinggi dari yang diperlukan akan mengakibatkan apa? Akan terjadinya loss circulation atau hilangnya lumpur pada formasi. Lumpur akan masuk pada batuan-batuan yang mempunyai rongga besar dan bisa terjadi well kick karena berkurangnya tekanan hidrostatik. Lumpur yang terlalu berat
dan terlalu tinggi yang ada di perlukan, jadi nanti bisa menyebabkan terjadinya low circulation teman-teman. Jadi tekanan dalam lubang sumur akan lebih besar daripada tekanan formasi. Jadi fluida yang dimasukkan ke dalam lubang sumur bisa masuk ke dalam celah-celah formasi yang kita bor. Jadi jadi pada saat kita melakukan pemboran tidak boleh lumpurnya terlalu berat jenisnya gitu. Yang ke-10 teman-teman, ada 3 buah tanan lumpur dengan panjang 18 feet, lebar 10 feet, tinggi 8 feet. Kalau batasan volume mengisi lumpur hanya 6 feet, maka volume lumpur di dalam ketinggian tangki tersebut berapa barel. Nah, volume satu tangkinya kan 18 kali 10 kali 6, jadi 1080 kubik per feet. Jadi kalau misalnya ngitung volume 3 tangki, jadi 1080 itu dikali 3, jadi kita dapatnya 324 kubik feet. Konversi kubik feet ke barrel rumusnya itu 3240 dikali 0,17811. 3240 itu sendiri bisa kita ambil dari volume 3 tangki. Jadi hasilnya 577,0764 barrel. Ke-11, casing 95/8 offset diameternya adalah 0,8020512 feet. 8,835 inside diameternya 40 lb per feet. Diameter lubangnya 12 1/4 feet. Kalau dikonversikan menjadi 1,0207925 feet. Panjang casingnya 5000 feet. 1 feetnya adalah 13. 1 kubik feetnya 7,48 galon. 1 barrelnya 48 galon. Volume anular adalah yang dicarinya ada volume anular. Jadi volume onsite diameternya adalah 1/4 dikali offset diameter persegi dibagi L. 1/4 dikali 3,14 dikali 0,82 kuadrat dikali 5000, jadi hasilnya 2524,58 kubik feet. Volume hole atau volume lubangnya 1/4 PHI dikali inside diameter hole kuadrat dikali L, hasilnya 4083,57 kubik feet. Volume anulusnya, volume hole diambil volume outside diameter, kan kita udah dapat tuh volumenya tuh. Jadi hasilnya adalah 1559 kubik feet. Kalau di-convert atau dikecilkan jadi 1559 dikali 0,1781, jadi hasilnya 277,68 barrel untuk volume anular. Yang selanjutnya adalah dari gambar yang ada di sini menjelaskan tentang WOB, RPM, dan flow rate. Jadi penggunaan lumpur yang sesuai dapat meningkatkan laju penembusan dan mengurangi waktu pemboran serta mengurangi problem pemboran. Dan yang selanjutnya nomor 13, pada rangkaian BHA tanpa stabilizer lubang dapat menyimpang dari sumbu vertikal. Hal tersebut diakibatkan tekanan pada rangkaian drill string, di mana semakin panjang drill maka semakin lentur. Maka sangat dibutuhkan stabilizer agar lubang tidak menyimpang pada pemboran vertikal. Jadi pemboran vertikal tuh harus pada rangkaian drill stringnya semakin panjang maka makin lentur gitu. Dan selanjutnya 13, jelaskan 5 sistem pada pemboran. 5 sistem pemboran ada sistem angkat atau hoisting system, di mana memberikan ruang kerja pada kru pemboran itu sendiri. Yang kedua adalah sistem putar atau rotary system untuk memutar pipa bor atau pit. Sistem sirkulasi atau circulation system, di mana sistem ini beroperasi pemboran, tugas utamanya membantu sistem putar dan mengebor biar lebih licin lagi teman-teman, tidak menimbulkan percikan api. Yang keempat ada sistem tenaga atau power system, menyediakan tenaga untuk mendorong rangkaian pemboran menembus formasi. Yang kelima ada BOP system atau blowout prevention system untuk mencegah semburan liar selama pemboran.